Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bersyukur saat ini karena kita masih diperkenankan Tuhan untuk bertemu kembali lewat ibadah online streaming kita Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau saat ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami memuji memuliakan Tuhan, kini tiba saatnya Bapa, kami mau mendengarkan sabdamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus adalah firman kehidupan bagi kami, umat yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara lewat hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba di balik kayu salib-Mu, ketika hamba menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini kepada setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada, dimanapun mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang hamba sampaikan ini. Nama Tuhan dipermuliakan, hidup kami semakin kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami di dunia ini. Berfirman bagi kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Semua kami siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya berikan pada saat ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Sekali lagi Bapak Ibu, tema yang saya berikan saat ini lewat khotbah yang saya sampaikan ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, satu firman Tuhan lagi dari Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, satu kebenaran firman Tuhan yang membuat kita semakin kuat dalam mengiring Tuhan, yang membuat kita semakin berani menghadapi hari-hari di depan kita nanti Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa yang membuat kita semakin kuat dalam menjalani hari-hari kita ke depannya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, memang mudah bagi kita untuk mengatakan puji Tuhan, haleluya, di saat semua keadaan kita baik-baik saja, dan memang mudah bagi mulut kita untuk berkata Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus mengasihiku, di mana saat semua keadaan kita tidak ada sesuatu yang kurang. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saat kita sedang berada di puncak kenyamanan, semuanya terasa indah, semuanya bisa berkata puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, di saat kita sedang tertekan, di saat kita sedang mengalami masalah dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, kesehatan kita sedang terpuruk, atau masalah dalam keluarga kita belum kunjung selesai, apakah kita masih dapat bersyukur kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa berkata puji Tuhan, Tuhan Yesus baik Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan? Mungkin keuangan kita sedang terpuruk, mungkin pekerjaan kita atau usaha kita sedang terpuruk, dan kita sedang bertanya-tanya, di manakah Tuhan? Masihkah Tuhan mendengarkan doa-doa saya? Masihkah Tuhan mengasihiku dan keluargaku? Saudara yang kasih oleh Tuhan, saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan masih ada di sana, Tuhan masih ada bersama saudara dan saya di saat situasi apapun yang sedang kita alami saat ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, Tuhan sedang mengatasi lembah kekelaman yang sedang menerpa hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Tuhan sedang berkata kepada saya dan saudara saat ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Tuhanmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, Dia yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dimanapun saya dan saudara berada. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, jika saat ini kita sedang mengalami lembah kekelaman, jangan takut. Allah tetap ada berserta dengan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan di dalam menghadapi lembah kekelaman itu. Contoh saudara yang kasih oleh Tuhan,
Contohnya Daud. Ketika seluruh orang-orang Israel dan pasukan bangsa Israel ketakutan menghadapi satu orang yang namanya Goliat, Daud maju sendirian menghadapi Goliat. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Daud maju bukan karena dia orang yang ahli dalam peperangan, bukan karena dia memegang senjata yang luar biasa, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi Daud maju menghadapi Goliat sendirian, bahkan dia hanya memegang satu ketapel yang selalu dia bawa di dalam kehidupannya. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Daud dapat membunuh Goliat karena Tuhan yang menyertai Daud untuk mengalahkan dan membunuh Goliat. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Daud sangat yakin bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang berkuasa, Allah yang selalu menyertai dia dan menolong dia dalam setiap kehidupannya. Saudara terkasih dalam Tuhan, bukan pergumulan yang membuat kita tidak kuat, melainkan respon kita di dalam menghadapi masalah. Itulah yang membuat kita dapat terpuruk di dalam menghadapi persoalan yang sedang kita hadapi di dunia ini. Ingat saudara yang kasih oleh Tuhan, iblis ingin agar kita ragu akan kuasa Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukankah Yohanes 10 ayat 10 berkata apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan selalu merancangkan yang terbaik bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Tuhan selalu ingin memberkati saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan yang dikasihinya. Tetapi iblis mencoba menggagalkan setiap rencana Tuhan dalam setiap kehidupan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Lihat saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan ingin agar saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan menanggapi setiap persoalan yang kita hadapi di dunia ini dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena kemenangan sudah Allah sediakan bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Percayalah saudara yang kasih oleh Tuhan bahwa Tuhan sanggup untuk menolong hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dari setiap kesulitan yang sedang menghadang hidup saya dan saudara saat ini. Zefania 3 ayat 17 dikatakan apa? Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jadi saudara, di area manapun lembah kekelaman yang sedang terjadi atau sedang kita alami saat ini, jangan takut. Tuhan ada di sana bersama saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk menghadapi persoalan yang kita hadapi itu. Tuhan yang kita sembah itu akan selalu menolong dan selalu siap berperang untuk membela hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara terkasih dalam Tuhan, nyanyikanlah puji-pujian bagi Tuhan kita setiap hari. Tetaplah percaya dan berharap dan bersyukur kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang berperang untuk menghadapi setiap musuh-musuh kita. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Yesaya 41 ayat 13 berkata apa? Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah percaya dan andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Apapun persoalan yang kau hadapi saat ini, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan takut. Allah yang Immanuel itu akan selalu beserta dengan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan persoalan yang kita hadapi, baik saat ini maupun tahun ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara, melalui iman percaya kita kepada Tuhan, kita akan tetap kuat dan akan keluar sebagai pemenang. Katakan amin Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, apapun tantangan yang kita hadapi di tahun ini, jangan takut. Itu pesan firman Tuhan bagi saya dan saudara di awal tahun ini, saudara kasih oleh Tuhan.
Apapun persoalan yang menghadang hidup kita di tahun ini, hadapilah bersama dengan Tuhan. Jangan takut karena kita memiliki Allah yang berkuasa, Allah pencipta alam semesta ini, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita memiliki Allah yang sangat mengasihi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan lupa untuk selalu bersekutu, berdoa kepada Tuhan setiap hari, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, agar hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dituntun Tuhan di jalan yang benar setiap hari. Dan tetaplah kerjakan apa yang Tuhan percayakan untuk saudara kerjakan setiap hari dengan tekun dan setia. Dan kita akan melihat, saudara yang kasih oleh Tuhan, pertolongan dan campur tangan Tuhan yang ajaib itu akan menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Dan Tuhan akan memberkati hidup kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mazmur 126 ayat 6 berkata apa? Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Apapun persoalan yang menghadang di depan kita nanti, tetaplah maju dan maju terus di dalam Tuhan. Jangan pernah mundur, jangan pernah lari, jangan pernah jauh dari Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Jangan takut, tetaplah percaya dan berharap kepada Tuhan. Karena hidup kita tidak ditentukan apa kata orang, tapi hidup kita tentukan oleh firman Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Karena kita memiliki Allah yang Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan akan selalu menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan sampai kepada akhir zaman. Karena itulah janji Tuhan bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, apapun kejadian, apapun tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2023 ini, tetap percayakan hidup saudara yang kasih oleh Tuhan kepada Tuhan. Tetap percayakan pernikahanmu kepada Tuhan. Tetap percayakan usahamu kepada Tuhan. Tetap percayakan pekerjaanmu kepada Tuhan. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan. Jika saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan tetap mempercayakan hidup kita di tahun ini dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib di tahun ini. Apapun prediksi orang, sekali lagi saya katakan Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan takut. Percaya saja kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit bagi saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Hidup kita, sekali lagi Bapak Ibu, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang, tetapi hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, masa depan saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan, masa depan anak-anak kita, masa depan keluarga kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan, tetaplah setia bersekutu bersama dengan Tuhan setiap hari. Tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena orang-orang yang berharap dan percaya kepada Tuhan tidak akan Tuhan tinggalkan sendirian. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca satu kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang selalu firman Tuhan ini memberkati saya, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita baca Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Doa saya menyertai Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, apalagi di tahun ini. Orang banyak berkata tahun ini tahun yang sulit, tahun yang sukar, tahun yang bagaimana dan bagaimana. Tetap percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena masa depan kita ada dalam jaminan Tuhan. Katakan amin, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saya bacakan Yesaya 41 ayat 10, dikatakan apa? Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Aminkan kebenaran firman Tuhan ini. Biarkan firman Tuhan ini menuntun hidup kita di sepanjang tahun 2023 ini. Dan jika kita tetap percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kita tetap berpegang teguh kepada janji-janji Tuhan, maka hidup saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan akan mengalami
berkat demi berkat, pemulihan demi pemulihan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di tahun ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat. Doa saya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu juga sudah selesai menyampaikan firman-Mu kepada umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah anugerah Tuhan senantiasa menyertai setiap kehidupan umat-Mu. Siapapun Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup mereka saat ini, tantangan apapun yang sedang mereka hadapi saat ini, Tuhan Yesus buka jalan keluar, bebaskan umat-Mu dari setiap persoalan hidup mereka yang sedang mereka hadapi saat ini. Lembah kekelaman apapun yang sedang menerpa umat-Mu, Tuhan tolong kami, bebaskan umat-Mu dari setiap persoalan hidup mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa menuntun setiap umat-Mu di tahun 2023 ini, bahwa kami masuk dalam rencana yang ajaib di tahun ini Bapa. Karena kami sungguh percaya janji Tuhan ya dan amin dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk yang sakit dimanapun saat ini, mereka yang sakit yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, engkau yang sakit disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang berkekurangan, diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah apapun yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkati Tuhanlah segala apapun yang kau rencanakan di tahun ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati seluruh umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita ini berkati Tuhan, bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tetap semangat dalam Tuhan, karena kita mempunyai Allah yang Immanuel, Allah yang selalu menyertai saya dan saudara yang kasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, sumber segala berkat itu, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai saudara yang kasih oleh Tuhan, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Haleluya, haleluya. Semua kita diberkati Tuhan, bersama-sama berkata amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih oleh Tuhan, shalom. Tuhan Yesus memberkati saudara.